Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati para alim, para asatid, terkhusus para guru-guru kita semuanya, yang mudah-mudahan para guru-guru kita senantiasa diberikan panjang umur, kesehatan dari Allah, bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Ar-Rahmah beserta jajarannya dan para jamaah salat subuh Masjid Jami Ar-Rahmah. Semoga di pagi hari ini kita senantiasa mendapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sebuah kenikmatan yang luar biasa besar, nikmat iman dan nikmat Islam, sehat walafiat jasmani kita. Mudah-mudahan juga ruhani kita, jiwa kita Allah sehatkan. Atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di rumahnya Allah, di tempat yang mulia, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dilanjutkan aktivitas kita setiap hari Ahad bagi kita bersama-sama mengaji dalam rangka taqarrub ila Allah, dalam rangka menambah ilmu, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini Allah ridho, Allah berkahi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan alam baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita selaku umatnya. Mudah-mudahan selalu istiqomah di dalam ajarannya, sunnah-sunnahnya. InsyaAllah ta'ala di yaumil qiyamah kita memperoleh syafaatul uzmah. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 21 Syawal ya. Kalau tidak salah ya. Betul ya. 21 Syawal, alhamdulillah. Ramadan telah berlalu, telah meninggalkan kita semuanya, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, keberkahan, sehingga pada saat ini kita sudah masuki di 21 bulan Syawal, di mana bulan ini kita kenal dengan bulan peningkatan. Ya, bulan peningkatan untuk ibadah kita, amaliyah kita, segala kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan memanfaatkan yang sebaik-baiknya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan mengkaji kitab Tanbihul Ghafilin,
Tanbihul Ghafilin, karya dari imam besar ya Abu Lais As-Samarqandi. Sebelumnya kita kirim surah Al-Fatihah kepada para guru-guru kita, khususnya mu'alif kitab ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan al-Fatihah ila hadrat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ummatihi wa ahli baitil kiram. وخصوصا لمشايخنا والمعلمين وأساتذتنا وخصوصا إلى المؤلف هذا الكتاب شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب مصطفى بلغ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأمر المقتحم يا ربي واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه. قال الفقيه أبو الليث السمرقندي رضي الله عنه تعالى حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا فارس بن مردية قال حدثنا محمد ابن الفاضل قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن عمرو بن عثمان وعن موسى ابن طلحة عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال Abu Lais As-Samarqandi, semoga Allah meridhoi beliau, telah menceritakan ya kami dari Abul Qasim Abdurrahman bin Muhammad telah berkata menceritakan kepada kami Faris ibnu Mardawiyah ya berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Fadil berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ubaid atau Nafasi dari Umar wa ibnu Utsman dan Musa ibn Talhah dan dari Abi Ayyub radhiyallahu an qala berkata. Ini tentang bab silaturrahim ya. Pada hari ini kita bahas bab silaturrahim karena masih suasana lebaran, masih suasana ya Syawalan, kita bahas silaturrahim. Qala arada arabiyyun lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ya ada seorang Arab Badui ya bertemu atau menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Saya baca hadisnya dulu nanti
Kita artikan sama-sama. Qala aradu arabiyyun lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bizimai naqatihi aw qadamiha thumma qala ya Rasulullah akhbirni bima yuqarribuni minal jannati wa yubaidni minan nar. Suatu ketika ada seseorang badui, ya, seorang pedalaman Arab, ya, bertemu Rasulullah. Bahkan saat itu memegang tali untanya Rasulullah, ya. Dan dia bertanya kepada Rasulullah, akhbirni, kabaran kepadaku ya Rasulullah sesuatu, ya. Ya Rasulullah, berilah kabar kepadaku tentang sesuatu yang mendekatkanku kepada surga. Ya, bertanya orang ini, orang Badui, tentang sesuatu yang bisa atau amalan apa yang bisa mendekatkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa yubaidani, dan sesuatu yang bisa menjauhkan minan nar, dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Rasulullah menjawab, anta'budullaha, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi, dan janganlah engkau menyekutukan kepada Allah syai'an, dengan sesuatu. Jika kita, ya, ingin dekat dengan surga, dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka beribadahlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menyekutukan, menduakan Allah dengan yang lainnya. Jadi otomatis segala ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala amaliyah, segala amal soleh, amal kebaikan kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita semata-mata karena Allah. Sedekah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Infak kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Karena kalau sudah ada sisipan yang lain, berarti otomatis, ya, ibadah kita tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tidak boleh kita bergantung kepada manusia. Karena tempat bergantung, tempat bersandar dalam kehidupan kita adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahus somad. Allah tempat bersandar, Allah tempat bergantung, ya, dari hambanya. Yang kedua, watuqimas sholata, yaitu jika engkau pengen dekat dengan surganya Allah dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka watuqimas shalah, yaitu mengerjakan salat karena Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan salat. Salatnya pun karena Allah. Kita salat, ya, berjamaah di masjid pun karena Allah. Bukan karena kita pengen dilihat orang lain.
Ya, bukan karena orang lain, tapi karena semata-mata kita beribadah berjamaah di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Yang ketiga, agar surga dekat sama kita dan neraka jauh sama kita. Yang ketiga adalah waktu tizakah. Waktu tiyaz-zakat, yaitu membayar zakat. Ya, kemarin waktu Ramadan, alhamdulillah kita sudah menunaikannya, yaitu selama setahun buat diri kita, buat jiwa kita, buat penyempurna puasa Ramadan kita bayar zakat fitrah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan zakat kita kemarin diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Ya, didoain kadang-kadang kayaknya enggak tahu kalau aminnya di dalam hati kali ya. Amin. Alhamdulillah. Ya. Ya, podo wae berarti. Ya. Jadi kita berharap zakat fitrah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah tuh ya petugas zakat ya. Ya mudah-mudahan juga ya apa yang dilakukan ya senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati, ya termasuk saya juga petugasnya. Ya. Kalau ya enggak hati-hati, ya kita nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah ya para petugasnya luar biasa ya. Para panitia zakatnya luar biasa, alhamdulillah. Mudah-mudahan segala apa yang dilakukan semuanya sejerih payahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa tasilur rahim. Nah, ini yang keempat. Pengen disayang Allah. Pengen dekat sama surganya Allah. Pengen jauh dari nerakanya Allah. Pengen diakui orang beriman, ya. Yaitu silaturahim. Menyambung kekeluargaan. Menyambung silaturahim, menyambung persaudaraan. Karena di antara tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah menyafal yasil rahimah. Menyambung silaturahim tali persaudaraan di antara kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah ya. Man kana yaumil akhir termasuk apa juga falyasil rahimah. Pengen kita diakui beriman kepada Allah dan hari akhir, maka laksanakan kewajiban kita yaitu bersilaturahim. Ya, bersilaturahim di antara sesama muslim khususnya maupun kepada non muslim. Para jamaah salat subuh, jamaah Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu ketika juga ya di dalam keterangan ini bahwa suatu ketika Rasulullah SAW pada sore hari di hari Arafah, berarti menjelang ya petang hari, berarti sore suatu ketika Rasulullah duduk bersama para sahabatnya. Karena begitu pentingnya menjaga silaturahim, jangan sampai memutus silaturahim, sampai Rasulullah sampai melarang ya para sahabatnya untuk duduk bersamanya. Ya, tatkala pada hari Arafah itu, sore Arafah itu. Kenapa bisa begitu Rasul melarang duduk? Ya, yaitu beliau mengatakan, ya, jangan kalian duduk bersamaku kalau masih
di dalam hatinya, di dalam perbuatannya itu senang, suka melakukan pemutusan silaturahim. Pada waktu itu beliau lagi duduk-duduk bersama para sahabatnya, ya. Ternyata ada ya, pada halokah itu, ya, perkumpulan itu bersama Rasulullah, tidak ada orang yang berani berdiri karena waktu Rasul mengatakan jangan kalian duduk bersamaku, ya. Nah, begitu. Tidak ada seorang pun yang berani berdiri atas pembicaraan Rasulullah waktu itu. Suatu ketika ada seseorang, ya, yang dia berdiri, ya, di belakang Rasulullah, terus dia pergi, ya, pergi. Pas waktu itu dia kembali lagi, ditanya sama Rasulullah, loh, yang lain aja kamu nggak ada yang berdiri, kenapa kamu bangun tiba-tiba kamu pergi datang lagi? Ada apa? Ya, dia menceritakan bahwa, ya, karena Rasulullah mengatakan bahwa orang yang sering memutus silaturahim jangan duduk bersama saya. Orang ini pulang dia karena punya masalah sama bibinya, tantenya. Ya, bibi atau tantenya ini dia punya masalah sama keponakannya ini tadi ini. Karena apa? Keponakannya mungkin dia sering diomelin, dimarah-marahin atau diputus silaturahimnya. Jadi keponakannya ini ngomong sama bibinya, saya mendengar Rasulullah mengatakan bahwa dia tidak akan bersama kita, ya, orang yang sering memutus silaturahim. Akhirnya apa? Bibinya minta ampun kepada keponakannya ini. Ya, bibinya karena merasa dosa, salah kepada keponakannya, sering memutus silaturahim, dia minta ampun. Akhir keponakannya juga namanya keponakan yang baik, memaafkan, ya, mengampuni kesalahan bibinya, dan dia juga mendoakan. Setelah itu maka Rasulullah mengatakan, oh, kamu memang keponakan yang jos, ahsanta, kamu memang bagus, ya, seorang yang baik, ya. Bibimu punya salah, tantemu punya salah, kamu memaafkan karena tidak mau memutus silaturahim. Nah, ini, ya, dikisahkan, ya, di dalam riwayat yang lain juga, ya. Tadi ada seseorang yang tadi dia mendengar cerita atau perkataan Rasulullah. Rasulullah nggak mau duduk bersama kalian kalau kalian masih ada sifat pemutus silaturahim. Karena orang yang sering memutus silaturahim termasuk adalah orang yang tidak akan masuk surga. Ya, hadisnya sahih dari Bukhari Muslim, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang sering memutus silaturahim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya jalinan silaturahim di antara kita, maka seyogyanya, alangkah bagusnya, ya, kita di bulan Syawal ini, ya, masih ada inilah, ya, yang enggak cuma di bulan Syawal, enggak harus di pas hari raya, ya. Seyogyanya, alangkah bagusnya kita biasakan di dalam kehidupan kita, apalagi ini masih juga di bulan-bulan Syawal, kita biasa berkunjung, bersilaturahim kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, ya, termasuk kepada guru kita. Penting para jamaah kita berkunjung kepada guru-guru kita yang ngajarin ilmu kepada kita,
Setelah kedua orang tua kita kunjungin, guru yang paling utama kita kunjungin, silaturahim. Nah, ini yang jadi PR, kira-kira jamaah di sini sudah pada sowan kepada guru-gurunya belum? Kira-kira yang merasa memiliki guru, apalagi yang ngajar di sini, ya masjid kita sudah diparanin belum? Nah, ya jawab dewe. Ya. Kadang-kadang kalau nggak ketemu juga kadang-kadang nggak ini kesalamannya kalau pas ketemu. Itu pun pas ketemu, kalau enggak ya enggak. Maksudnya enggak mau berkunjung gitu. Ya, itulah kadang-kadang kita seperti itu. Kadang-kadang kita masih merasa, wah, dia mah begini. Dia mah masih di bawah saya. Dia mah masih ilmu masih cetek. Dia mah mainnya mah. Pokoknya ada suatu penyakit di dalam hati kita ini loh. Termasuk saya juga sama. Ya. Ada penyakit di dalam diri kita, di dalam hati kita. Ya. Rasa wah itu loh. Yang masih menggerogoti, masih ada di dalam diri kita. Padahal para orang tua kita mengajarkan, para guru-guru kita mengajarkan, yuk le, soan, berkunjung kepada guru-gurumu. Ya. Karena keberkahan ilmu ada pada guru. Ya, kita ngambil ilmunya, ya, kita ngambil ilmunya, tapi kita kadang-kadang tidak memuliakan guru. Jadi, ya begitulah yang terjadi saat ini. Mungkin ya barangkali masih ada yang lupa ya, saya ingetin. Ini bukan nyinggung, bukan, mengingatkan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 perbuatan, ada 10 perkara yang mulia, ya. Di dalam menjalin silaturahim. Silaturahim ya. Ya kalau bahasa Indonesia silaturahmi. Padahal artinya berbeda. Ya, silah itu nyambung, rahim itu kasih sayang, kekeluargaan, persaudaraan. Kalau silaturahmi, silah itu nyambung, rahmi itu weteng. Ya berarti makan-makan. Ya alhamdulillah nyambung makan-makan. Ya, kalau niatnya untuk persaudaraan ya nggak apa-apa, ada bertamu kasih makan. Nah, itu tidak apa-apa. Nah, gitu. Baik, ada 10 keutamaan di dalam menyambung silaturahim. Kalau silaturahmi, ya wes silaturahmi. Yang penting pas bertamu dikasih makan Pak ya. Iya. Pas bertamu dikasih minuman. Alhamdulillah. Jadi banyak manfaatnya berkunjung pada teman kita. Alhamdulillah di sini Pak luar biasa, orang sakit ya jamaah kita berkunjung ditengokin, alhamdulillah. Itu juga termasuk adalah apa? Silaturahim. Ada undangan akikohan, undangan oleh tasmiyah, syukuran. Nah, diundang berkunjung ke tempat saudara kita, alhamdulillah. Ini juga termasuk jadinya silaturahim. Ya. Ya, termasuk juga acara misalnya acara kerja bakti, kumpul sama-sama, ya ketemu kawan-kawan, ya. Nah, termasuk ini juga sama, saling menguatkan satu sama lain. Tapi bagusnya ya kita biasakan untuk berkunjung ya ke rumah, ya mungkin ada warga baru, jamaah baru yang belum kenal, kita tambah akrab. Syukur-syukur jamaah baru kita ajak ke masjid untuk sama-sama apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di dalam kitab ini diterangkan ya bahwa ada 10 keutamaan, 10 kebaikan, sesuatu yang terpuji dalam silaturahim.
Yang pertama, awaluha an fiha ridallah ta'ala. Li'annahu amara bisilaturrahim. Yang pertama adalah keutamaannya apa? Bersilaturahim karena Allah meridhoi orang yang sering bersilaturahim karena itu perintahnya Allah. No. Silaturahim itu perintahnya Gusti Allah, perintahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah suka, Allah senang, Allah ridho terhadap perbuatan atau sikap silaturahim. Pengen disukai Allah, pengen dicintai Allah, diridhai Allah, perbanyak silaturahim. Ya. Yang kedua, idghal sururi alaihim wa qadara ruya fil khabari afdal a'mali idghal sururi alal mu'minin. Nah, ini yang jos juga. Ya. Itu apa? Membuat gembira, ya. Membuat gembira kepada mereka. Mereka siapa? Di dalam hadis ini adalah itu apa? Membuat gembira kepada hatinya orang mukmin. Ya, ini yang menjadi dasar landasan bahwa keutamaan sebuah amal ibadah, amal perbuatan itu adalah idghal sururi alal mukmin. Memberikan kegembiraan hati orang yang beriman. Jadi gawe seneng wong mukmin. Nah, namanya gawe seneng itu ya semuanya dibikin seneng. Semuanya dibikin seneng. Ya kita nggak harus jelasin. Namanya seneng, mau seneng. Pokoknya hatinya seneng itu pokoknya luar biasa. Nah, itu di antara keutamaan dari amal perbuatan yaitu menyenangkan hati seorang mukmin. Ini apa? Dari fadilah dari karena silaturahim. Fadilah yang ketiga, as-salis, anna fiha farhal malaikata li'annahum yafrahuna bisilaturahim. Karena di dalam silaturahim itu para malaikat bergembira. Para malaikatnya Allah, semua malaikatnya Allah senang terhadap orang yang mau menyambung silaturahim. Nih, Allah juga senang. Ya, Allah ridho. Ya, malaikatnya Allah, semua malaikatnya Allah juga senang, gembira akan perbuatan orang yang menyambung silaturahim. Ya. Yang kurang apa meneh? Ya. Warabi, dan yang keempat, keutamaan menyambung silaturahim adalah apa? Anna fiha hasanit sana'i minal muslimin alaihi. Ya. Termasuk juga sama ya, mau apa di dalam silaturahim itu ya, karena ada kebaikan di antara sesama muslim. Coba enak tidak? Kalau sama muslim itu saling ketemu ya, saling berkunjung ya. Yang tadinya ada permusuhan, ada selek, ada sesuatu yang nggak nyaman, nggak enak, pernah menyakiti segala macamnya, dia berkunjung ketemu sama saudaranya, bersalaman ya, senyum, bersalam, berjabat tangan. Ya, apa nggak enak? Syukur-syukur berkunjung ke rumahnya, bertamu ke rumahnya, masya Allah, luar biasa. Saya yakin ya, yang tadinya jengkel, yang tadinya pernah berantem, saya yakin dengan izin Allah pasti jadi reda, pasti jadi damai. Nah itu ya fungsi dari silaturahim. Luar biasa ya. Ya mudah-mudahan kita ya enggak harus semuanya, mudah-mudahan bisa melaksanakan seperti ini. Nah, gitu ya, dalam menjalin silaturahim. Wal khamis, yang kelima, anna fiha idkhalal ghami ala iblisu alaihi la'nah. Nah, yang kelima,
Saking hebatnya fungsi keutamaan silaturahim, iblis itu jengkel, marah-marah. Wah, edan nih, ya. Waduh, nah, kalau bahasa ini saya membahas bahasanya iblis, edan. Nah, orang ini wah mantap, just lah bahasa begitu. Jengkel, bahasanya jengkel. Jengkel karena lihat orang Islam itu sering silaturahim. Ya, iblis jengkel. Yang namanya iblis, mbahnya setan, ya kan nggak pengen kalau lihat suatu kedamaian, nggak pengen lihat orang itu senang, nggak pengen lihat orang itu damai. Makanya dia jengkel. Waduh, sialan. Bahasanya begitu. Kalau bahasa iblis, sialan. Jadi dia jengkel, marah kalau lihat orang Islam itu saling menyambung silaturahim. Begitulah ya para jamaah, pentingnya kita menyambung silaturahim. As-sadis, yang keenam. Keutamanya adalah ziyadatu fil umri, yaitu menambah umur. Ya, nek sering berkunjung nih kayak jamaah tabligh nih ya. Nah, dia sering berkunjung nih jamaah tabligh. Ini kepada kita ini, kadang-kadang berkunjung ke rumah kita, ya kawan-kawan kita jamaah tabligh itu bagus tuh berkunjung ke rumah. Assalamualaikum, saudaraku, waalaikumsalam. Berkunjung, walaupun cuma 5 menit, 10 menit. Masya Allah, luar biasa. Walaupun nggak dikasih minuman juga, ya itu luar biasa. Berkunjung, ngajak orang ke masjid, ngajak orang untuk berjamaah, untuk berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita tiru. Ya, nah seperti ini. Ya, itu bisa menambah umur kita. Ya, nah ini. Ya. Terus wasabi yang ketujuh adalah barakatah fir rezeki, yaitu menambah apa? Rezeki kita, memberikan keberkahan untuk kita. Jadi rezeki kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rezeki kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu enggak cuma materi. Pokoknya apa yang kita alami, ya, yang membuat kita tuh senang, ya, nikmat, ya, membuat kita bahagia, ya, itu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya untuk rezeki apa? Ekonomi kita, ya, materi kita. Bersyukur kepada Allah. Orang yang mempunyai kelebihan materi berarti memang Allah suka, Allah cinta, karena Allah memberkahi orang yang sering silaturahim, rezekinya berkah dari mana arah saja Allah kasih pada hamba tersebut. Wasamin, yang ke-8, keutamaan dari silaturahim adalah sururul amwati li'annal abai wal ajdadi yusirruna bisilaturahim. Yang ke-8 yaitu kegembiraan, ya, orang-orang yang meninggal, orang yang sudah mati. Di antara siapa yang gembiranya orang meninggal, siapa itu? Ya bapak-bapak kita, kakek-kakek kita itu merasa gembira, ya, dengan sikap kita, perbuatan kita yang masih hidup karena sering menyambung silaturahim. Wong tua kita, misalkan kakek nenek kita, penghulu kita yang sudah meninggal itu senang. Oh iya, lihat kita, wah cucuku, putuku hebat ya, wah luar biasa, sering nyambung silaturahim. Itu senang di alam kubur. Lihat keturunannya itu sering menyambung silaturahim. Loh, bayangin, wong mati bae senang. Lihat putune, keturunannya, cucu-cucunya itu menyambung silaturahim. Lah ini wong sing urip gelut bae, cekcok terus. Ora gelem damai, pengen ribut terus. Ya piye? Wong sing meninggal seneng.
orang yang menyambung silaturahim. Nah, Masya Allah ya, ini termasuk adalah manfaat kita berbuat baik. Kakek nenek kita itu, mbah-mbah kita itu kecipratan kebaikannya. Nah, luar biasa ya. Nah, itu loh. Terus watasi yang ke-9, manfaat atau keutamaan dari silaturahim adalah ziyadatan fil mawaddati li'annahu idza waqalahu sababin minas sururi wal hazni wa ijtami'una yajtami'una ilaihi. Nah, ini yang ke-9 ya. Di antara keutamaan orang yang silaturahim adalah yaitu misalkan ya berbuat silaturahim kepada kerabatnya ya, kepada sanak familinya ya. Kita berbuat baik, sering berkunjung kepada sanak famili kita, kerabat kita yang terdekat, ya. Baik, ya, kita itu misalkan ya kalau tidak mampu dengan berkunjung karena kondisi yang jauh, ya, karena yang jauh itu jarang ketemu, ya, bisa lewat sekarang video callan itu sama saja, ya. Kasih kabar, oh assalamualaikum, waalaikumsalam, piye kabare Kang, alhamdulillah, ya kita kelihatan gambarnya, mukanya, karena kita nggak bisa berkunjung langsung, bertemu langsung, bisa lihat cara-cara seperti itu bisa, ya itu dalam rangka kita menyambung silaturahim kepada sanak famili kita sama, ya jadi nggak harus ketemu, ya bagus lagi kalau bertemu secara langsung, nah ya. Bertemu secara langsung itu lebih bagus. Karena itu adalah memang perintahnya agama. Itu lebih bagus. Misalkan juga membuatkan kegembiraan kepada sanak famili kita juga, ya. Kegembiraan misalkan bisa membantu mereka atau membuat mereka tuh hatinya senang juga sama, ya. Itu diantara keutamaan silaturahim. Nah, yang terakhir yaitu wal asyiru ziyadatul ajri ba'da mautihi li'annahum yad'una lahu ba'da mautihi ba'da mautihi. Nah, ba'da mautihi kullama dzakaru wa ihsani. Ya. Ini termasuk penting juga. Keutamaan dari menyambung silaturahim yang ke-10 adalah yaitu menambahkan pahala ya terhadap kita ya, baik kita yang nanti akan mati ya, karena dengan kita menyambung silaturahim itu maka segala kebaikan akan mendapatkan atau berinfak atau berimbas kepada perilaku kita. Jadi kita ya kalau sering silaturahim, kalau kita mati nanti ya maka kita juga akan mendapat pahala ya dari berkahnya menyambung silaturahim. Apa yang kita lakukan nih ya nanti kalau kita meninggal itu nanti juga akan berimbas, berefek atau memberikan pahala buat baik kita, belasan pahala karena sering menyambung silaturahim kepada sesama kita, apalagi kerabat kita. Ya, jadi kerabat kita itu keluarga terdekat, utamakan dulu dikunjungi, ya, diziarahi, dikunjungi, ya. Nah, itu terutama. Alhamdulillah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak ya, cuma karena waktunya sudah siang ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan keberkahan Allah Subhanahu wa taala ya.
Sehingga kita semakin mempererat jalan silaturahim, persaudaraan, kekeluargaan di antara kita sesama muslim. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dan doa kerabat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf para kiai, para guru, para jamaah, barangkali ada bacaan saya yang kurang sempurna atau sesuatu yang saya sampaikan mungkin di hati para jamaah mungkin nggak enak, kurang berkenan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Maafin ya. Alhamdulillah sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.